Tahun 2024 menjadi saksi bahwa timnas Spanyol kembali berada di puncak kejayaan Eropa. Generasi baru dengan wajah muda berbakat berhasil menaklukkan benua biru. Inggris yang dihuni oleh generasi emas mereka tak mampu menandingi tim Matador. Spanyol menang 2-1 dan berhasil menjadi juara Euro untuk keempat kalinya. Para generasi baru ini bermain dengan identitas yang jelas, penguasaan bola, kesabaran, dan harmoni. Namun di balik kejayaan Spanyol hari ini, ada sebuah pondasi kuat yang dibangun sejak 2 dekade yang lalu. Sebuah era emas yang membuat Spanyol menjadi tim paling ditakuti di dunia. Periode antara 2008 hingga 2012 bukan hanya catatan sejarah, melainkan sebuah karya seni sepak bola, sebuah simfoni yang dimainkan di lapangan hijau, dipimpin oleh maestro, dijalankan oleh para pemain yang menjadi legenda dan dikenang sebagai masa keemasan yang sulit tertandingi. Untuk memahami indahnya era tersebut, kita harus menengok lebih jauh ke masa lalu. Sebelum era kejayaan, Spanyol pernah hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Era sebelum tahun 2008, Spanyol bukanlah tim yang ditakuti di turnamen besar. Meski memiliki kompetisi domestik terkuat dan klub-klub raksasa seperti Real Madrid dan Barcelona, timnas Spanyol justru dikenal dengan tim dengan pemain hebat tetapi selalu gagal saat dibutuhkan. Meski Spanyol pernah menjadi juara Euro di tahun 1964 saat mereka menjadi tuan rumah dengan mengalahkan Uni Soviet 2-1. Setelah gelar tersebut, Spanyol tak mendapatkan prestasi yang istimewa di kompetisi mayor. Setelah juara Euro 1964, Spanyol tampak kesusahan untuk bisa melaju jauh. Mereka pernah melaju hingga ke partai final sebelum akhirnya kalah dari Prancis di tahun 1984 dengan kebobolan gol yang cukup konyol. Di Piala Dunia, Spanyol juga tidak memiliki prestasi yang sangat luar biasa sebelum tahun 2010. Satu-satunya penampilan terbaik mereka adalah menjadi peringkat keempat saat Piala Dunia 1950 di Brazil. Bahkan saat mereka menjadi tuan rumah di tahun 1982, mereka juga gagal di putaran kedua babak grup. Kesempatan emas Spanyol terjadi saat Piala Dunia 2002, saat mereka dihuni oleh para pemain-pemain hebat. Sayang sekali, lagi-lagi mereka kalah di perempat final secara kontroversi dari tuan rumah Korea Selatan. Semua kegagalan ini membuat Spanyol dicap sebagai tim yang hanya bagus di atas kertas. Mereka memiliki bintang seperti Raúl González, Fernando Hierro, Luis Enrique, dan Pep Guardiola, tetapi selalu kalah di saat genting. Spanyol seperti dilahirkan untuk kecewa. Kegagalan timnas Spanyol pada Euro tahun 2004 dan tidak lolos fase grup membuat pelatih Iñaki Sáez dipecat dan digantikan oleh Luis Aragonés. Penunjukan Aragonés menimbulkan perdebatan dan banyak yang meremehkan. Dia dianggap terlalu tua, konservatif, dan bukan sosok revolusioner. Namun Aragonés datang dengan satu visi, yaitu membangun tim Spanyol, bukan hanya sekedar mengandalkan nama-nama besar. Aragonés memulai debut besarnya di Piala Dunia tahun 2006 di Jerman. Kala itu Spanyol tampil luar biasa di babak grup sebelum akhirnya kalah dari timnas Prancis di babak 16 besar. Padahal kala itu Spanyol diunggulkan karena memiliki pemain yang lebih hebat dan muda dibandingkan dengan Prancis yang masih mengandalkan generasi tua. Aragonés tak ambil pusing dengan kegagalan tersebut, justru dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih kejayaan. Aragonés melakukan sesuatu yang sangat berani dengan tidak memanggil beberapa pemain andalan Spanyol. Salah satunya adalah Raúl González, kapten pencetak gol terbanyak, legenda Real Madrid, dan simbol dari timnas Spanyol tersebut harus dicoret dari skuad baru Aragonés. Keputusan ini membuat publik sangat marah, terbelah, bahkan mendesak Aragonés untuk mundur. Tetapi sang pelatih tidak ambil pusing karena dia melihat sesuatu yang lebih besar. Dia ingin membangun tim yang bermain dengan kesatuan, harmoni, dan gaya baru. Dia ingin Spanyol bermain menjadi tim yang mendikte permainan lewat penguasaan bola dan umpan-umpan pendek cepat. Gaya ini terinspirasi dari gaya Johan Cruyff, namun lebih modern, sehingga muncul gaya yang kelak akan dikenal dengan sebutan Tiki Taka. Luis Aragonés menaruh kepercayaan kepada generasi baru timnas Spanyol, yaitu Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Fernando Torres, Iker Casillas, dan Carles Puyol. Dia mengubah wajah Spanyol dari tim yang penuh bintang dan bermain secara individual menjadi sebuah orkestra yang saling berpadu di lapangan.
Di Euro tahun 2008 adalah kompetisi pembuktian bagi Luis Aragonés apakah semua keputusan beraninya benar atau salah. Austria dan Swiss 2008 menjadi perubahan besar di tubuh timnas Spanyol. La Furia Roja datang tanpa ekspektasi tinggi tetapi tetap diwaspadai. Bergabung di grup D bersama Rusia, Swedia dan juara bertahan Yunani, Spanyol tampil sangat dominan. Pertama, mereka mengalahkan Rusia dengan skor telak 4-1, kemudian menang dramatis dari Swedia 2-1, di mana saat pertandingan akan berakhir imbang, David Villa mencetak gol di akhir laga. Selanjutnya mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Yunani dengan skor 1-0. Meski bermain dengan para pemain cadangan mereka, perempat final menjadi ujian sebenarnya. Melawan Italia yang berstatus sebagai juara Piala Dunia, Spanyol harus kesulitan dan Italia memaksa Spanyol hingga babak tos-tosan. Ini menjadi duel antara kiper legendaris dari Italia yaitu Gianluigi Buffon dengan Iker Casillas. Namun Iker Casillas berhasil unggul karena menggagalkan 2 penalti dari Gli Azzurri. Skor 4-2 membawa Spanyol lolos ke semifinal. Babak semifinal, Spanyol kembali lagi menang telak dari Rusia, kali ini dengan skor 3-0. Partai final, Spanyol menghadapi Jerman, sang pemilik gelar Euro terbanyak. Pertandingan berjalan sengit, tetapi gol Fernando Torres di menit ke-33 membawa Spanyol meraih gelar Euro untuk kedua kalinya. Gelar juara ini bukan hanya sekedar trofi, tetapi pertanda kelahiran identitas baru sepak bola bagi Spanyol. Mereka membuktikan bahwa penguasaan bola, kesabaran, dan keindahan bisa menghasilkan kemenangan. Era generasi emas Spanyol pun akan dimulai. Pasca menjadi juara Euro, Luis Aragonés mundur dan tongkat kepelatihan diteruskan kepada Vicente Del Bosque yang meneruskan fondasi dari Luis Aragonés. Piala Dunia tahun 2010, Spanyol datang sebagai favorit, tetapi mereka langsung kalah di pertandingan pertama dari Swiss dengan skor 1-0. Dunia mulai meragukan timnas Spanyol. Lalu, apakah Spanyol kembali ke kutukan lama? Tetapi Xavi, Iniesta, dan kawan-kawan tidak pernah goyah. Mereka tetap percaya dengan filosofi tiki-taka dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Spanyol bangkit dengan mengalahkan Honduras di pertandingan kedua dan mengalahkan Chili dengan skor 2-1 di pertandingan ketiga. Babak 16 besar, Spanyol harus berhadapan dengan Portugal yang saat itu memiliki Cristiano Ronaldo, tetapi gol tunggal dari David Villa membawa Spanyol lolos ke perempat final. Melawan Paraguay, Spanyol juga menang 1-0. Casillas berhasil menggagalkan penalti Paraguay dan lagi-lagi David Villa menjadi pahlawan lewat gol tunggalnya. Di babak semifinal, Spanyol melawan tim kuat Jerman, tim yang mereka kalahkan di final Euro tahun 2008. Misi balas dendam jelas diusung oleh Jerman, tetapi Carles Puyol, bek yang jarang mencetak gol, menjadi pahlawan lewat gol sundulannya yang sangat cantik. Tim Matador melaju ke final untuk pertama kalinya, dan mereka akan menghadapi timnas Belanda. Pertandingan final berjalan sangat keras, sehingga wasit mengeluarkan 14 kartu kuning. Beberapa kali Belanda hampir mencetak gol, tetapi selalu digagalkan oleh Iker Casillas. Menit ke-116, lahirlah momen abadi. Andres Iniesta mencetak gol kemenangan, membuka jersey, membawa Spanyol juara, dan mempersembahkan gol kepada sahabatnya yang telah tiada. Spanyol akhirnya meraih gelar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari tim yang dianggap pecundang, kini menjadi raja dunia. Uniknya, Spanyol menjadi tim pertama yang meraih gelar juara dunia dengan mencetak gol paling sedikit, hanya 8 gol saja yang mereka cetak di sepanjang turnamen. Bahkan dari fase 16 besar hingga partai final, La Furia Roja konsisten mencetak 1 gol, membuktikan bahwa lini belakang yang dikawal oleh Sergio Ramos, Carles Puyol, dan Gerard Piqué, serta dikawal oleh Iker Casillas sebagai penjaga gawang mereka, menjadi kunci kesuksesan bagi timnas Spanyol menjadi juara dunia. Sebelumnya, tidak ada negara yang berhasil menjadi juara bertahan Euro sepanjang sejarah. Timnas Spanyol memiliki tugas untuk mempertahankannya. Di Euro tahun 2012 yang berlangsung di Ukraina dan Polandia menjadi puncak kejayaan dari timnas Spanyol dengan gaya bermain tiki-taka. Bergabung di grup C bersama Italia, Irlandia, dan Kroasia, Spanyol kesulitan di laga pembuka dan mereka harus ditahan imbang oleh Italia dengan skor 1-1. Kemudian mereka bangkit di 2 laga sisa. Timnas Spanyol mengalahkan Irlandia dengan skor telak 4-0 dan Kroasia dengan skor tipis 1-0. Babak perempat final, Spanyol berhasil mengalahkan Prancis 2-0 lewat ketertiban Xabi Alonso yang berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Semifinal, Spanyol melawan Portugal
Yang laki-laki memiliki mega bintang Cristiano Ronaldo. Mereka menang lewat drama adu penalti. Final Spanyol kembali lagi melawan Italia. Di laga ini Spanyol mempertunjukkan seni sepak bola yang indah. Azuri yang terkenal dengan permainan bertahan catenaccio. Mereka kalahkan dengan skor telak 4-0 dan menjadi kemenangan terbesar di partai final sepanjang sejarah Euro. Gol-gol dari David Villa, Jordi Alba, Fernando Torres dan Juan Mata menjadikan malam itu sebagai puncak kejayaan. Gelar juara menjadikan Spanyol sebagai tim pertama yang memenangkan 2 gelar Euro secara berturut-turut dan menjadi tim pertama yang menang gelar 3 turnamen besar dalam 4 tahun. Sungguh prestasi yang sangat luar biasa bagi timnas Spanyol. Lalu, apa yang membuat Spanyol generasi ini sangat begitu spesial? Pertama, karena filosofi Luis Aragonés dan Vicente del Bosque. Kedua, pelatih konsisten dengan gaya bermain berbasis penguasaan bola. Meski mengalami transisi kepelatihan, gaya permainan Spanyol tidaklah berubah, sehingga pemain mudah menyesuaikan. Kedua, faktor yang menjadi penentu utama adalah generasi emas Barcelona dan Real Madrid. Lihat saja pemain inti Spanyol didominasi oleh pemain dari kedua tim tersebut. Ketiga adalah memiliki kesatuan dan harmoni. Meski datang dari klub rival, namun para pemain tersebut bermain menjadi keluarga, dan ini menjadi pencapaian luar biasa dari sang pelatih yang bisa memadukan 2 pemain dari klub rival. Keempat, Spanyol memiliki mental juara. Mereka berhasil menghapus stigma pecundang yang telah melekat lama. Dan yang kelima adalah kedalaman skuad yang sangat baik. Meski didominasi oleh para pemain Barcelona dan Real Madrid, namun kedalaman timnas Spanyol tetaplah baik. Bahkan mereka berstatus sebagai pemain-pemain bintang. Era tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah puisi sepak bola. Spanyol bukan hanya menang, tetapi juga mengajarkan dunia arti dari kesabaran, kesetiaan pada filosofi, dan kekompakan. Ketika Spanyol mengangkat trofi Euro tahun 2024, itu bukan hanya kemenangan generasi baru, itu adalah gema dari masa lalu, dari Xavi, Iniesta, Puyol, Ramos, dan Casillas, dari Aragonés yang berani mengambil keputusan, dan Vicente del Bosque yang menjaga harmoni. Warisan emas itu akan tetap hidup abadi, menjadi teladan, dan mengingatkan dunia bahwa sepak bola bukan hanya soal menang, tetapi soal bagaimana kita memainkan permainan yang sangat indah.